Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar semua kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada konten kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in, dan konten pada kali ini adalah menerangkan fardhu wudu. Karena wudhu ini adalah hal yang penting sebelum kita melakukan sholat, karena sholat kita itu tidak sah kalau kita tidak berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudu dan utawi fardhu wudu sitatun, ada 6. Ahaduha, salah satu furudu, niyatu wudu'in, ini niat berwudu, au adai fardin, atau berniat melaksanakan fardhu wudu. Jadi fardhu wudu itu ada 6, salah satu dari yang 6 ini adalah niat berwudu atau niat melaksanakan fardhunya wudu. Au raf'i hadasin, atau berniat menghilangkan hadas, li ghairi daimi hadasin, selain bagi orang yang selalu hadas. Hatta fil wudu'i, niat berlaku sampai dalam wudu diperbarui. Hatta fil wudu'i, sampai di dalam wudu, al mujaddidi, yang diperbarui, hingga niat itu berlaku sampai pada wudu yang diperbarui, harus berniat seperti itu. Awit toharoti, atau niat toharoh, anhu, dari itu hadas. Awit toharoti, atau niat bersuci, linahwi sholati, mareng umpamanya sholat, mimma, dari perkara, la yubahu, yang tidak dibenangkan apa itu ma, illa bil wudu'i, kecuali dengan berwudu. Awis dibahati muftakirin, atau amri benangnya perkara yang butuh, ila wudu'in, kepada wudu, kasolati, seperti solat, wa masil qur'ani, dan menyentuh Al-Quran. Wala takfi, dan tidak mencukupi, niatus dibahati ma, apa niat amri bolehnya perkara, yundabu, yang disunnahkan, lahu, kepada ma al wudu'u, apa itu wudu, dan niat itu tidak mencukupi kalau niat amri bolehnya sesuatu yang disunnahkan wudu tersebut, seperti qiraatul Qur'ani, seperti membaca Al-Quran, aw raf'i hadasin, atau seperti menghilangkan hadas, awil hadisi, atau membaca hadis, kadukhuli masjidin, seperti masuk ke masjid, wa ziyarati qabrin, dan seperti ziarah kubur. Jadi niat itu tidak mencukupi kalau berniat amri benangnya sesuatu, seperti membaca Al-Quran, membaca kitab hadis, atau masuk ke masjid, atau ziarah kubur. Wal aslu, dan utawi dasarnya, fi wujubin niyati, di dalam wajibnya niat, khabarun, ini khabar,
Dan pada dasarnya di dalam wajibnya itu ada niat, ada khabar dari Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu binniyati, dibarengi dengan beberapa niat. Jadi perbuatan itu tidak sah, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada niatnya. Ai inama sihhatwa, dan yakni utawi sesungguhnya sahnya amal, la kamaluha, bukan sempurnanya amal. Wajibu, dan wajib kornuha, atau membarengkan niat, inda awali wasli juz'in, ketika awal membasuh sebagian, min wajhin, dari muad. Jadi niat itu harus dibarengkan ketika kita membasuh wajah. Falau koronah, maka jika membarengkan siapa itu orang kepada niat, bi'athnai, di pertengahan wudhu, kafa, maka mencukupi apa itu koronah. Misalkan ada orang berwudu, di awal itu lupa membaca niat, maka di tengah-tengah wudu tersebut orang tersebut berniat, maka niat itu mencukupi alias sah, seperti itu. Akan tetapi wajibah, dan wajib i'adatu ghuslima, apa itu mengembalikan membasuh sesuatu, sabaqah, yang telah terdahulu, apa itu kepada niat. Akan tetapi orang tersebut harus mengulang basuhan yang telah terlanjur, seperti itu. Wala yakfi, dan tidak mencukupi kornuha, apa itu membarengkan niat, bima, dengan sesuatu, qoblahu, sebelumnya, sebelum ajuz, dan niat itu tidak mencukupi membarengkan niat sebelum membasuh sesuatu. Jadi kalau belum membasuh sesuatu itu niatnya tidak sah, misalnya belum membasuh apa-apa berniat, maka niatnya itu tidak mencukupi. Haitsulam yastashib, sekiranya tidak melanggengkan siapa itu orang kepada niat, ila ghusli syai'in, kepada membasuh sesuatu, minhu, dari itu wajah. Jadi sebaiknya orang tersebut niat itu dibarengi setelah membasuh muka. Wama, dan sesuatu koronah yang membarengi apa tuh ma kepada itu niat, huwa itu ma awwaluhu, ini awal dari wuslun. Fatafutu, maka hilang sunnatul madati, apa itu sunnahnya berkumur. Ini masalah jika membasuh maha sertanya madmadah syai'un, apa itu sesuatu, minal wajhi, dari wajah, kahum roti syafaki, seperti mirahnya bibir. Jadi sunnahnya berkumur itu hilang ketika orang tersebut membarengkan sesuatu dari wajah, seperti membasuh merahnya bibir. Ba'dan niyati, setelah niat. Fal aula, maka utawi yang lebih utama, ayu farriqo, yaitu harus misah siapa itu orang, an niyatah, kepada niat. Yang paling utama orang itu harus memisah niat. Bi ayyan wiyah, dengan harus berniat siapa itu orang, inda kullin, ketika semuanya,
ketika seluruhnya min ghuslil kaffaini, dari membasuh dua telapak tangan, wal madmadati, dan berkumur, wal istinzaki, dan mengisap air kepada hidung, sunnatal wudu'i, kepada sunnahnya wudu. Summa fardol wudu'i, kemudian melanjutkan kepada fardonya wudu, indah ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, hatta la tafutah, sampai tidak hilang, lahu, kepada itu orang, fadilatus istihbabin niyati, apa itu keutamaan membarengkan niat. Min awalihi, dari awal, waslul wajhi, wa fadilatul matbadati, dan keutamaan berkumur, wal istinsaki, dan keutamaan menghisap air, ma'an yashali khumratis syafaqati, beserta membasuhnya mirahnya bibir. Ma'am fisali khumratis syafaqati, beserta kebasuhnya mirahnya bibir. Wasaniya, yang pertama. Yang kedua, wasaniya, dan utawi keduanya furudul wudu'i, waslu zahiri wajhi, yaitu membasuh zahirnya wajahnya orang, lil ayati, karena ada ayat. Syarat wudhu yang kedua yaitu harus membasuh zahirnya wajah orang. Ayat itu seperti apa? Fagsilu wujuhakum, fagsilu, maka membasuhlah kalian, wujuhakum, kepada wajah-wajah kalian. Apa itu wajah? Wahwa, utawi itu wujuhakum, taulan, sisi luasnya, ma, ini anggota, baina manabiti sya'ri ra'sihi, di antara tempat tumbuhnya rambutnya orang yang berwudu, ghaliban, secara umum. Yang disebut muka secara luas yaitu di antara tumbuhnya rambut kepala secara umum, ini muka. Di antara tumbuhnya rambut kepala itu ya di muka depan ini secara umum. Sampai watahta monta lihyaihi, hingga ke bawah tempat akhir dua tulang rahang. Jadi yang dinamakan muka itu sampai ke bawah akhir dua tulang rahang, sampai di sini muka. Lafat lihyaihi bifat ilami, dengan fathah lamnya. Lafat lihyaihi ini lamnya dibaca fathah. Apa itu lihyaihi? Fawa, maka utawi itu lihyaihi, minal wajhi, dari muka, dunama, selain anggota, tahtahu, yang berada di bawah lihyaihi, wasya'ri, dan di bawah rambut, an-nabiti, yang tumbuh, alama, terhadap sesuatu, tahtahu, yang berada di dalam lihyaihi, aradhan, sisi lebarnya. Jadi yang dinamakan lihyaihi, yang dinamakan jenggot itu adalah sebagian dari wajah yang berada di bawah rambut yang tumbuh dan terhadap sesuatu yang berada di bawah jenggotnya secara luasnya. Terus ma, sesuatu baina udhunaihi, di antara dua telinganya orang. Di antara dua telinganya orang itu adalah wajah. Terus selanjutnya wajibu ghuslu sya'ril wajhi, dan wajib ghuslu sya'ril wajhi, apa itu membasuh rambut wajah, min khutbin, dari bulu mata, wahajibin, dan alis,
wa anfatin dan beris, wa lihyatin dan jenggot. Jadi wajib orang yang berwudu itu membasuh rambut wajah seperti membasuh bulu mata, alis, jenggot dan kumis, wasaribin dan kumis, wa anfatin dan beris, itu wajib dibasah semua. Walihiyatin dan jenggot. Apa itu jenggot? Wawa utawi itu lihya, ma ini perkara, nabatah yang tumbuh, apa itu perkara, alat dakni di bawah terhadap dagu. Jadi yang dinamakan jenggot yaitu sesuatu yang tumbuh terhadap dagu, itu namanya jenggot. Apa itu adzakno? Wahwa utawi itu adzakno mujtami olihyaini, ini pertemunya dua tulang rahang. Mujtami olihyaini, ini bertemunya dua rahang. Wagidarin dan hati-hati. Jadi yang dinamakan adzakno yaitu bertemunya dua jenggot, bertemunya dua rahang, dan bertemunya dua hati-hati di sini. Nah, apa itu widar? Wawad utawi itu widar, ma ini sesuatu, nabatah yang tumbuh, apa itu ma alal admi terhadap tulang, al muhadi yang melurusi, al lil udhuni terhadap telinga. Sedangkan yang dinamakan lidar, yaitu sesuatu yang tumbuh terhadap tulang yang melurusi telinga. Lidar sini. Wa'aridin dan jabang. Apa itu jabang? Wawa utawi itu jabang, ma ini perkara, in hatoh yang turun, apa itu ma anhu dari idar, ilal lihyati sampai ke jenggot. Yang dinamakan arid yaitu sesuatu yang turun dari idar tersebut hingga ke janggut di sini. Nah, yakni rambut yang berada pada posisi akhir rambut, hati-hati sampai jenggot, itu namanya idar. Wa minal wajhi dan dari wajah, humratus syafataini utawi mirahnya dua bibir, wawa utawi itu wa maudhi'ul wamami dan tempatnya sinum. Apa itu sinum? Wawa dan itu maudhi'ul wamam, ma ini sesuatu, nabatah yang tumbuh, apa itu ma alaihi atas ma, wawa utawi itu al-wamam, ma sesuatu, nabatah yang tumbuh, alaihi terhadap ma, asya'ru apa itu rambut, minal jabhati dari kening. Sedangkan yang dinamakan al-wamam yaitu sesuatu yang tumbuh, baginya tumbuh rambut dari kening. Di sini, ini di sini. Duna mahallit tahdhibi, bukan tempatnya tahdhib, alal ashai menurut kaul yang lebih sahih. Apa itu yang dinamakan tahdhib? Wawa utawi itu tahdhib, ma ini sesuatu, nabatah yang tumbuh, alaihi atas ma terhadap ma, asy'aru apa itu rambut, al khafifuh di daerah yang tipis, bainabtida'il idari di antara awal rambut hati-hati, wan nas'ati dan tempat dua sisi dahi yang tak berambut. Jadi yang dinamakan tahdhib yaitu sesuatu yang tumbuh, yang ditumbuhi rambut yang tipis di antara awal idar, di antara awal hati-hati dan sinum, seperti itu. Waduna wadadil uduni dan bukan pentilan kuping.
wan nas'atani, dan dua nas'ah. Apa itu an-nas'atani? Wahuma utawi itu an-nas'atani yang dinamakan an-nas'atani, bayadani yaitu putih dua, yaktanifani mengitari, apa itu an-nas'ani, an-nasyatah kepada ubun-ubun. Jadi yang dinamakan an-nas'atani itu adalah putih, dua putih yang mengitari di ubun-ubun di sini. Maudhi'us sal'i, dan tempat botak. Apa itu maudhi'us sal'i? Wa huwa utawi itu maudhi'us sal'i, ma itu sesuatu bainahuma yang berada di antara an-nas'atani. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila konten ini sangat bermanfaat silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan apabila konten ini ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan doa terbaik dari saya, semoga Anda itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.